Guys, kembali lagi bersama gua di Sakahyang Review. By the way, apa kabar kalian para pecinta dongeng dimanapun kalian berada? Kembali Sakahyang akan membahas sebuah film yang akan merusak imajinasi masa kecil kalian. Setelah kemarin kita membahas kisah Cinderella Revenge, kali ini kita akan membahas sebuah film dengan konsep yang sama, berjudul Cinderella Curse 2024. Lantas, apakah film ini akan sekocak Cinderella kemarin? Mending kita saksikan saja bersama-sama. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahyang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang pria bewokan bernama Jacob yang berusaha menghabisi Alice setelah ia membantai habis seluruh keluarganya, di mana hal itu Alice lakukan setelah membaca kitab terkutuk yang terbuat dari kulit manusia. Dan kini Alice yang sedang eling berusaha memohon pada Jacob untuk dibebaskan. Terlebih kini ia sudah tidak kerasukan lagi. Tapi tiba-tiba bisa kita lihat saking legendnya, buku ini dibuat mirip dengan buku kematian milik Mamang Ashley di film Evil Dead. Melihat Alice kembali kerasukan, Jacob pun tak punya pilihan lain. Akhirnya, Jacob pun menghabisi Alice yang sudah tidak tertolong lagi. Sesaat kemudian, Jacob yang bersedih tiba-tiba mengalami sesuatu yang aneh. My God, meski Alice telah dihabisi, si iblis dalam buku ini tetap menuntaskan apa yang belum Alice tuntaskan. Lalu, film pun baru dimulai. Sehingga cerita, scene beralih pada penderitaan gadis cantik bernama Cinderella yang terlihat mendapatkan penyiksaan dari ibu tirinya. Sesaat kemudian, Diana sang ibu tiri meminta Cinderella untuk tidak menunjukkan bebenguknya karena esok hari seorang pangeran dari kerajaan Qingzhou akan datang mencari calon mantu, dan tentunya yang harus terpilih adalah salah satu dari kedua putrinya yang bernama Ingrid dan Hana. Di keesokan paginya, Cinderella terlihat menyiapkan sarapan untuk Ingrid dan Hana yang duduk di atas kursi yang terbuat dari papan bekas jembatan sungai irigasi. Lantas dengan tengilnya, mereka menggoda Cinderella yang kelaparan untuk memakan sosis bagong. Di tengah rasa sakit hati, Cinderella pun kaget saat mendapati seorang babu senior bernama Anya yang terjatuh akibat terlalu obesitas. Di saat itu pula, Diana yang datang meminta Anya untuk diet dan jangan manja. We know, Mother. Hingga di siang harinya, Diana, Ingrid, dan Hana terlihat menyambut kedatangan Pangeran Levin dan keluarga kerajaan Qingzhou yang baru tiba. Di dalam rumah, Ratu dan Raja langsung melakukan seleksi pada Ingrid dan Hana yang akan mereka jadikan mantu. Di tengah pertimbangan matang terkait pertobrutan dan perkenalpotan, Pangeran yang ingin ngompol meminta izin pergi ke toilet. Sementara di luar, melihat lukaannya yang tak kunjung sembuh, Cinderella pun berniat untuk mengambil obat merah di kamar ibu tirinya. Oh my gosh, excuse me, my apologies. Setelah mendapatkan obat merah, Cinderella pun panik saat ia malah bertemu dengan pangeran yang tiba-tiba mengajaknya mojok di taman. Hingga setibanya di taman, tiba-tiba pangeran buaya selokan ini berkata jika ia tertarik pada kecantikan Cinderella. Karena meski sekarang lagi kucel, tapi ia yakin Cinderella adalah yang paling cantik di rumah ini. Lantas tanpa basa-basi, pangeran meminta Cinderella untuk datang ke pesta dansa yang akan ia gelar beberapa hari lagi. Meskipun heran, namun Cinderella tidak mampu menahan kebahagiaannya dan langsung menerima tawaran itu.
Sekembalinya ke dalam, Levin yang bertemu dengan Cinderella mengungkapkan jika dirinya telah menemukan calon yang tepat untuk ia jadikan permaisuri, di mana Levin meminta orang tuanya untuk mengundang Cinderella untuk datang ke pesta dansa kerajaan. Mendengar hal itu sontak membuat Diana dan kedua putrinya kaget. Di tengah kekesalan, Diana langsung menghukum Cinderella untuk membabat ruyuk di hutan sekarang juga. Sementara itu, Diana meminta Anya untuk menemuinya sesaat lagi. Di ruang makan, Diana yang menyadari Anya selalu melindungi Cinderella langsung meminta bantuan Ingrid dan Hana untuk menghukum pembokat subur ini. Come on, Anya. I'm good. I'm sorry. Running around. Di tengah aksi kopet yang mereka lakukan, Diana langsung memberikan kail titan untuk membuat penderitaan Anya semakin mengerikan. Bagaikan algojo, Ingrid memperlakukan Anya seperti binatang hama. Saat hari menjelang maghrib, Ingrid meminta Cinderella untuk masuk. You need to see me. Oh my god! Sontak Cinderella pun syok parah saat melihat Anya diperlakukan seperti bagong jagal. Lantas dengan tanpa perasaan, Diana meminta Cinderella untuk menghabisi Anya. Kalau tidak, ia akan membiarkan Anya seperti ini dan tersiksa perlahan. Mendengar hal itu, Anya yang sudah acak-acakan meminta Cinderella untuk membebaskan penderitaannya. Meskipun tak tega, sambil menahan tangis, Cinderella terpaksa menuruti perintah itu. Malang sekali, Anya si pembokat setia pun tewas menjadi korban kekopetan Diana dan kedua putrinya. Saat malam semakin larut, Cinderella yang akan menguburkan Anya tiba-tiba mendengar bisikan aneh dari arah ruyuk. Tanpa diduga, Cinderella malah menemukan kitab terkutuk yang terkubur di dalam tanah ruyuk. Di malam berikutnya, setelah menyiapkan makan malam, Diana yang melihat Cinderella pucat langsung mengajaknya makan bersama. Namun baru saja mengambil sepotong daging, keanehan tiba-tiba terjadi. Are our dresses ready for the ball? You're going to look exquisite. What time are the carriages arrive? Yes, it's... Singkat waktu ketika Cinderella berusaha menenangkan diri, Hana yang datang tiba-tiba berubah sikap dan berusaha meminta maaf dengan alasan ia dan Ingrid terpaksa melakukan hal tersebut agar tidak dimarahi si ibu. Hingga di tengah percakapan, Hana memberitahu jika dirinya turut senang jika Cinderella diajak ke pesta dansa Pangeran Levin. Dengan kata lain, Hana mendukungnya 100%. Di tengah rasa tak percaya, Cinderella yang kegirangan langsung membersihkan sepatu plastik miliknya yang akan ia gunakan ke pesta dansa. Namun di saat itu pula, tanpa Cinderella tahu, diam-diam Hana mengambil buku harian Cinderella. Saat malam semakin larut, Cinderella yang terbangun seketika panik saat melihat sosok mengerikan yang tiba-tiba berada di kamarnya. Lantas sosok ini berkata, jika Hana dan Ingrid telah membohongi dan memiliki rencana jahat untuk menyakiti Cinderella. Kemudian, sosok ini pun menawari bantuan kapanpun Cinderella menginginkannya. Di keesokan harinya, Cinderella yang bangun kesiangan seketika heran saat melihat perlakuan Ingrid yang tiba-tiba baik, di mana Ingrid meminta Cinderella untuk bersiap pergi ke pesta. Namun saat akan beranjak, Cinderella pun kembali mengecek buku terkutuk ini.
Singkat cerita, Diana langsung membacoti Cinderella yang telah siap pergi ke pesta dengan menggunakan setelan tandur. Diana pun muak karena babu seperti Cinderella tidak pantas menghadiri pesta di kerajaan Qingzhou. Muak terus dihinakan, Cinderella pun berusaha mengungkapkan unek-uneknya. Akan tetapi, itu bukanlah ide yang bagus untuk Cinderella yang begitu lemah. Di malam harinya, Cinderella yang bersedih setelah terzolimi, tiba-tiba kepikiran untuk membuka buku terkutuk yang ia temukan. Dan saat membuka kitab tersebut, Cinderella melihat pesan aneh dari sosok iblis yang memintanya untuk menuntut balas atas kezoliman yang telah ia alami. Tiba-tiba saja Cinderella berpindah ke alam gaib dan bertemu dengan peri buruk rupa bersama beberapa asistennya. Saat Cinderella ketakutan, iblis ini memintanya untuk tenang, di mana ia akan mengabulkan 3 permintaan seperti jin di iklan rokok Paku 69. Meskipun ngeri, Cinderella pun mencoba meminta 2 permintaan agar dirinya bisa menghadiri pesta dan berdansa dengan pangeran. Mendengar hal itu, si iblis langsung mengubah penampilan Cinderella yang buluk agar tampil maksimal. Setelah berpenampilan seperti Barbie cebanan, si iblis meminta Cinderella untuk menyimpan permintaan terakhir guna berjaga-jaga. Sebelum Cinderella pergi, si iblis meminta Cinderella untuk pulang sebelum azan subuh, terlebih sihir dan keajaiban tersebut akan lenyap ketika azan berkumandang. Don't give me that. Singkat cerita, saat para tamu undangan terperangah melihat kedatangan Cinderella, Diana yang panik langsung meminta Cinderella untuk pulang daripada hukuman yang akan ia terima semakin berat. Namun Cinderella yang sudah pede akan mendapatkan hati pangeran langsung membacoti Diana, dimana jika nanti ia sudah menjadi permaisuri, ia akan menjadikan Diana babu selamanya. Di saat itu pula, Ingrid langsung mengantar Cinderella pada pangeran yang sejak tadi sudah menunggunya. Hingga setelah sedikit basa-basi, Levin langsung mengajak Cinderella untuk berdansa. Di tengah kebahagiaan, Cinderella langsung mengungkapkan perasaannya pada Levin. Namun di saat itu pula, Levin langsung berbisik jika babu seperti Cinderella tidak pantas untuk dirinya. Everyone, the entertainment has arrived. Oh my god, ternyata semua ini hanyalah rencana pangeran dan Ingrid yang ingin mempermalukan Cinderella di hadapan semua orang. Karena sebenarnya Ingrid dan pangeran Qingzhou sudah berpacaran sejak lama. Kemudian, untuk membuat Cinderella lebih malu, Levin pun membacakan buku harian Cinderella, di mana dalam setiap tulisannya, Cinderella berharap pangeran akan menjadi jodohnya. Lantas, Levin mengungkapkan jika apa yang Cinderella harapkan hanyalah mimpi semata. Hingga sesaat kemudian, Ingrid meminta bantuan para tamu undangan untuk membuli Cinderella sepuasnya. Di tengah kesedihan, Cinderella yang terzolimi langsung mengungkapkan permintaan terakhirnya. Bagaikan mempunyai biju, Cinderella pun kembali ke alam lain dan meminta si iblis untuk membantunya membinasakan semua orang yang ada di hadapannya. Mendengar hal tersebut, si iblis mengungkapkan jika setelah keinginan tersebut terwujud, Cinderella harus menyerahkan jiwanya. Namun Cinderella yang dibutakan dendam langsung menyanggupi syarat tersebut.
Dan kini Cinderella yang mendapat buff ekstrim bersiap menuntut balas. Di tengah kengerian yang terjadi, semua orang berusaha mencari jalan untuk kabur. Namun di saat itu pula, Cinderella dan zombie Algojo kembali datang dan langsung menangkap Raja dan Ratu Cincau. Melihat kematian kedua orang tuanya, Levin pun diajak Ingrid untuk segera kabur. Di tengah kepanikan, mereka pun bersembunyi di sisi lain istana. Di saat itu pula, Levin yang awalnya sok jago kini hanya bisa mewek. Lantas, Diana yang kesal diayam-ayamin Cinderella berniat untuk melakukan perlawanan. Saat semua orang pergi, Hana yang tertinggal sendiri hanya bisa bersembunyi di dalam kamar. Hello, Hana. Betapa lemasnya Hana saat Cinderella sudah berada di hadapannya. Lantas, Cinderella yang kesal telah dibohongi Hana langsung memintanya memakai sepatu plastik miliknya. Akan tetapi, karena ceker Hana terlalu jebrag, Cinderella meminta para zombie untuk memeganginya. Hana pun merasakan nyeri yang tak tertahankan saat ceker jebragnya dipangkas dan dipaksa memakai sepatu plastik. Setelah Hana dicium sepatu plastik, Cinderella bersiap melakukan fatality. Let me see your pretty face. Setelah berhasil menghabisi Hana, Cinderella bergegas mencari yang lainnya. Sementara di sisi lain, Levin dan Ingrid yang ketakutan terlihat bingung harus berbuat apa. Lantas, Levin berusaha memberanikan diri untuk mengalihkan perhatian Cinderella menggunakan vas bunga. Melihat Cinderella kopet yang mendekat, Ingrid yang panik berusaha mengendap-endap kabur. Something in your eye. Akhirnya, Cinderella berhasil menuntut balas dan menghabisi kedua saudari tirinya yang zolim. Sementara itu, Levin yang kini tak punya titik terlihat bersembunyi di kamar. Melihat Cinderella kopet berada di hadapannya, Levin yang terpojok berusaha meminta pengampunan. Ia pun berjanji akan memilih Cinderella dan menyerahkan cacing miliknya hanya untuk Cinderella. Sesaat kemudian, Levin pun siap ditunggangi selama apapun yang Cinderella mau. Akan tetapi, jelas saja Cinderella tidak mau digoblok-goblokin untuk yang kedua kalinya.
Setelah membuat Levin menyepang lilin, ia pun meminta kawanan zombinya untuk memukbang Levin. Akhirnya, pangeran buaya ini modar menjadi santapan para zombie. Sementara di luar, ibu tiri biadab ini harus mendapat batuk berdahak setelah lehernya disabet zombie. Akan tetapi Diana yang masih kuat berusaha kembali kabur sekuat tenaga. Singkat waktu, pelarian Diana pun terhenti saat ia dihadang si iblis buku terkutuk. Hingga saat Cinderella datang, Diana yang terpojok mengungkapkan jika Cinderella lebih memiliki keberanian daripada ayahnya yang hanya merengek meminta ampunan sebelum ia dihabisi di kandang domba. Mendengar hal itu, Cinderella yang murka langsung melakukan fatality Scorpion. Akhirnya, dengan buff yang ia terima dari si iblis, Cinderella pun berhasil meratakan semua orang yang telah menzolimi dirinya. Setelah Cinderella menuntaskan dendamnya, si iblis langsung meminta Cinderella untuk menyerahkan jiwanya. Namun Cinderella yang tidak sudi hidup di neraka bersama orang-orang yang ia habisi, memilih untuk melakukan perlawanan mumpung buff dalam tubuhnya masih ada. Welcome into your home. Akhirnya, Cinderella pun menghabisi si iblis dan kini dirinya lah pemegang kekuasaan tertinggi dari buku terkutuk. Lantas, apakah Cinderella akan menjadi Magetier Mythic Immortal? Ya ndak tahu karena film pun sudah berakhir. Bagaimana, cukup lumayan lah ya. Cerita klise Cinderella kembali dibuat nyeleneh di film yang satu ini. Dimana kemarin kita melihat Cinderella Kopet yang kocak, kini kita melihat Cinderella Kopet yang mempunyai kekuatan sakti. Namun ingat, semua ini hanya fiktif belaka dan tidak perlu dianggap serius. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Cinderella Curse 2024. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.